salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya muliakan juga Kiai Maman guru saya, termasuk sahabat saya dan pokoknya serba saya lah. Dan selamat datang Kiai. Kita sering ketemu di Jakarta, tapi pernah ke Banten ya, dalam dialog kebangsaan dulu. Lama nggak ketemu, 2 periode dengan Jokowi ya. Ketua kita Banten yang juga saya hormati, yang saya muliakan, dengan seluruh jajarannya dari kita pusat juga. Singkat saja, saya sudah lama ya Maman merasakan prihatin soal nasionalisme. Kenapa? Kalau saya kecil mungkin bapak-bapak juga sama. Ketika mau sekelas saja itu nyanyi-nyanyi lagu kebangsaan itu selalu. Tapi memang ada negatifnya ketika pasca reformasi itu sama sekali nggak ada. Sehingga wajar kemudian ketika saya dengan teman-teman mengadakan lomba nyanyi lagu kebangsaan nggak laku. Itu tidak di tingkat SMA, apalagi SMP-nya. Nah, seiring perjalanan, kenapa demikian? Karena memang dunia selalu berputar dan manusia dinamis. Allah anugerahkan, Tuhan anugerahkan kepada akal manusia sehingga mampu melampaui dunia. Ketika negara-negara dulu bisa berdiri sendiri, sepertinya hari ini dan yang akan datang tidak akan pernah ada yang mandiri. Kenapa? Karena sifat mandiri itu cuma Tuhan. Jadi kalau ada orang independen itu nggak ada, karena yang independen itu Tuhan. Kalau istilah Kiai Maman apa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi, qiyamuhu bi nafsihi. Nah, dengan arus ini ketika nasionalisme tidak kemudian digalakkan kembali, ditanamkan mulai dari benih. Nah, ini baru masuk kebun nih Pak. Soal benih disemai yang namanya nasionalisme hari ini saja seperti itu. Apalagi nanti orang berbicara, saya sedihnya begini, kenapa elit-elit di Jakarta itu yang pendidikannya tinggi tetapi masih ada hari ini berbicara soal ideologi negara, padahal ideologi negara itu sudah final, yaitu Pancasila. Jadi ketika Indonesia diajak maju, kita masih berbicara soal ideologi, kapan kita maju? Jika kita hanya berdebat pada persoalan. Nah, ini malah lebih penting lagi kita tanamkan semangat kebangsaan. Yang kemudian dikhawatirkan adalah kalau istilah kita tahu Pak wewe Pak, bahasa sekarang mah wewe itu Pak, apa? Hantu. Wewe gombel. Wewe gombel apa? Orang takut dulu. Yang namanya wewe takut. Mau pergi kemana gitu, misalnya mau pacaran ini, nyamper pacar, lewatin kuburan, takut gitu. Ada wewe, itu kalau di bahasa sekarang. Tetapi sekarang wewe kan ada di kantong. www.com. Iya, ya. Sehingga karena namanya wewe, apapun masuk di sini dan dibuka. Ini tidak bisa dibendung karena anugerah Tuhan. Sedangkan Indonesia adalah satu contoh dunia saya pikir yang memang kalau dalam kita itu Al-Quran menyebut keberagaman suku, bangsa, agama, bahasa, etnis dan lain-lain. Itu sebetulnya sebuah anugerah yang harus kita. Maka saya kemudian mengambil nama kebun kebangsaan. Kebun adalah sebuah lahan yang ada di perkampungan, berbeda dengan hutan. Dan kebun itu beragam tanaman dan itu silih berganti. Silih berganti ini adalah kalau kita sebut musiman, saya analogikan kepada sebuah generasi. Ketika saya menyemai hari ini,
sesungguhnya kita sedang menjadikan untuk tanaman jadi hari esok. Dan demikian tanaman sudah jadi, bagaimana kita menjadikan tanaman ini sebagai induknya, terus bergulir semacam itu, sehingga semangat nasionalisme tidak ada putus tengah jalan dengan kemajuan dan informasi. Jujur, apapun amal orang, kuncinya ada ikhlas. Kiai Maman itu orang ikhlas, karena gurunya beliau adalah Gus Dur. Gus Dur itu nggak pernah berpikir ketika berkata ada yang mencaci maki. Makanya tadi Pak Ketua Umum Kiai bercanda, daripada kita mengkafir-kafirkan orang, yang lebih baik itu kita dikafir-kafirkan, sekalipun itu bukan sebuah pilihan. Karena kalau mengkafir-kafirkan orang, kita dosa. Kalau dikafirkan, ya santai, kita bisa tidur, bisa makan enak. Ketimbang kita mencaci maki, lebih baik kita dicaci maki. Karena perbuatan mencaci maki adalah dosa. Yang dicaci maki katanya dosanya diambilin dan itu. Jadi santai saja ketika kita dicaci maki. Makanya kenapa kebun kebangsaan? Sekali lagi berangkat dari keprihatinan. Saya hidup di kampung, yang dulu gotong royong semuanya. Sekarang ini kan sudah mulai lebih-lebih, karena dunia informasi yang tanpa batas, negara sudah tanpa batas sekarang, apalagi informasi yang tadi ada di kantong itu wewenya. Ada kelompok yang memang punya semangat jihad, ini yang harus diwaspadai. Isu komunis dan lain-lain, buat saya gimana ya, nggak mungkin. Dan saya kok nggak takut. Yang saya takut itu justru orang yang punya semangat jihad. Dikit-dikit jihad, hadiahnya bidadari, surga. Ini kan baik. Kalau orang yang katakan ateis, tidak punya Tuhan, apa yang kita perjuangkan? Hanya persoalan perut, hanya persoalan itu. Tapi kalau kelompok orang sudah paham, sudah membuat semangat jihad, apapun akan terjadi. Negara dalam kondisi ini tidak boleh lemah. Ini mau ada keimanan maksudnya. Negara tidak boleh lemah. Kalau negara ini takut dengan kelompok-kelompok yang intoleran, gerakannya radikal, ini berbahaya. Kenapa? Karena tadi generasi muda memegang HP, ada WW-nya, dianggaplah gerakan radikal itu sesuatu yang sah, yang tidak apa-apa. Karena pada dasarnya generasi muda itu meniru. Oh, itu juga nggak ditangkap. Oh, Bang Toyib juga nggak ditangkap misalnya. Ini kan menjadi presiden buruk bagi Indonesia yang akan datang. Maka kebun kebangsaan ini kita akan memperkenalkan mulai dari usia yang paling dini. Bukan hanya sekolah-sekolah formal semacam itu, tapi kita ajak bagaimana mengenali bumi pertiwi. Sebab bumi pertiwi bagi kami adalah orang tua, kedudukannya sama dengan kedudukan orang tua. Jadi kata guru saya, kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu harus kita tanamkan. Kenapa? Siapakah orang tua itu? Birrul walidain, istilah Kiai Tabarani. Birrul walidain itu ada dua pengertian. Pertama, makna hakiki. Siapa ibu bapak kita itu? Adalah yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Lalu ada makna majazi, yaitu siapa? Negara. Karena negara juga sama, ikut membesarkan, melahirkan dan membesarkan. Tanpa Indonesia aman, wallahu a'lam, mungkin bapak dan ibu kita tidak ketemu, jadi gak ada saya. Tapi karena di negeri ini aman, nyaman, lahirlah bapak, lahirlah Kiai Maman, lahirlah kasih. Akhirnya kita harus menjadi Indonesia, dan kita memang Indonesia. Itu saja ini sekelumit soal kenapa saya namakan kebun kebangsaan. Karena kita ingin menyemai, kemudian menjadikan itu sebuah tanaman yang siap dipanen, lalu membuat benih,
kemudian terus disemai dan terus sampai Indonesia ada ila yaumil qiyamah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Matin.